kita untuk pertama kali kelas 11 melakukan Zoom meeting ya dengan Iya, kalian anak-anak betul. ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak materi yang kita akan sampaikan di sini. Kebetulan materi ini mirip atau sama dengan materi yang ada di e-learning Bu Oci ya. Jadi Heeh, nanti kalau kalian bisa menyimak di sini, insya Allah di e-learningnya iya. juga tugasnya bisa Berarti harus diselesaikan menyimak dengan dulu baik. lah ya Pak, baru Iya, bisa mengerjakan tugas yang ada di e-learning. Seperti itu iya, ya Pak? ya. Heeh. Materi ya kebetulan materi trigonometri ini materi yang sebenarnya cukup ini ya, cukup menantang ya untuk materi matematika ini. Jadi termasuk, waduh trigonometri ini susah ya karena memang ilmu, ya karena Banyak ilmunya ya di Pak? samping menghafal kita juga perlu logika ya. Iya, Karena di betul. sini kan apa namanya hitung sudut ya. Mm-mm. Jadi ukur Sudut ruang segitiga, ya iya. ukur ruang. Jadi kalau kalian yang anak MM nih misalkan senang animasi multimedia ini pasti harus butuh ilmu trigonometri ini ya. Karena membuat misalkan sudut animasi apa namanya kalau ini bangun ruang ya. Iya. Ini pasti membutuhkan Lagi pula trigonometri. trigonometri itu sudah dipelajari juga ya Pak di akhir semester kelas 1 Kelas kemarin ya, satu kelas iya. 10 kemarin. Iya, Jadi kelas kelas 1. 11 ini kita meneruskan materi dari kelas 10 Kelas sebenarnya. 10 ya. Hanya lebih bervarian ya Pak. Yang Ya, sekarang itu kita lebih masuk ke sudut rangkap. diperdalam ya. Kalau Jadi yang kelas 10 kemarin belajar tentang dasar-dasar ya trigonometri ya. Ada sudut sinus, istimewa sudut ya Pak. istimewa ya. Betul. Coba anak-anak masih ingat sudut istimewa ada berapa? Misalkan Heeh. kita apa yang disampaikan ada 0 ya. Mm-mm. Kemudian Sin 0 ada derajat berapa ya gitu kan. 30 Sin derajat, empat sin puluh lima, 30. 60 dan 90 ya. Jadi Iya. sama dengan jari kita ya. Di sini kalau ada 0, kemudian ada 30, kemudian ada 45, 60, satu lagi adalah Iya, 90. Ya, nanti kalian betul. diajak menghafal ya. Jadi memori kita yang kita pakai ya. Itu wajib hafal ya Pak kalau Ya, untuk sudut karena istimewa ya. matematika itu butuh 3 kemampuan dasar pikiran kita ya. Kita yang pertama memorize, kemudian analitis, yang satu adalah logical thinking. Jadi kalau Wow. kalian ibaratnya kalau sukses itu gimana sih? Kalian harus menggunakan ketiga kemampuan pikiran kita ya. Jadi memorize itu Oke. menghafal, kemudian yang kedua adalah analitis, dan terakhir adalah logical thinking. Nah Sip, ini sip. kalau kalian mau berhasil dalam masa depan kalian ya harus mengoptimalkan tiga kemampuan ini, dan ini bisa diekspor atau ditempa atau dilatih melalui ilmu matematika ini. Begitu Bu Oci. Ya, betul. Oke Pak, gimana kalau Ya, kita langsung masuk materi aja? ya. Oke. Kita akan bahas di sesi pertama atau slide pertama kita akan gunakan eh, nilai-nilai bagaimana menghitung nilai-nilai trigonometri yaitu sinus, Iya. kosinus, dan tangen. Nah, ini Oke, udah ada ini slide-nya Bu ada Oci. segitiga ya Pak, Ya, segitiga siku-siku di mana di situ ada sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. ya, Itu akan seperti itu terus ya Pak ya, ya, walaupun bentuknya terbalik atau seperti apa itu yang miring tetap miring ya Pak. ya. Ya, jadi di sini ada sisi miring, ada sisi siku-siku ya. Jadi kalau depan sama samping ini disebut sebagai sisi siku-siku ya. Iya, Depan, kenapa disebut depan? Karena berada di depan sudut anak-anak ya. Jadi kalau ada sudutnya di situ sudut theta ya. Jadi kayak yang 0 itu dicoret itu namanya theta ya. Itu sisi yang di depan sudut disebut sisi depan. Sedangkan sisi yang berada di bawahnya itu disebut sisi samping Boci ya. samping ya. Nah, yang sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut 90 Heeh. derajat. Nah, Dan ini besar sisi miring itu selalu lebih panjang lebih ya Pak, panjang. dibanding Nah, sisi depan dan samping. betul. Di sini nanti kita menggunakan teorema Ya. Pitagoras Teorema Boci ya. Pitagoras itu Jadi udah dipelajarin dari SD ya Pak SD kalau ya, untuk SD teorema kelas 5 Pitagoras ya. ya. Nah, insya Allah kalian pasti Hafal lah udah ya ya cara udah menghitungnya hafal, seperti apa. udah menguasai ya di luar kepala ya. Ya, jadi kalau lihat triple Pitagoras ya, kalau anak-anak di sini kalau Pitagoras, teorema Pitagoras itu di sini depan kuadrat ditambah samping kuadrat sama dengan miring kuadrat. Nah, ini kalian udah paham sekali. Nah, kita masuk ke nilai trigonometri yang pertama nih, Bu Oci. Ya, Namanya sinus atau kalau disingkat sebagai sin. Ya, sin ya, theta. Nah, sin sin theta ini
rumusnya adalah depan dibagi miring. miring Atau demi ya. ya Pak, cara Demi ya. meringkasnya biar mudah Ya, demi. demi ya. Ya, sinus Nih, itu artinya demi, depan per miring. ya, Gitu. sinus sama dengan depan dibagi miring. Kalau Oke. kalian mau hafal boleh. Nah, singkatannya adalah sindemi. Nah, jadi kalau sin sambungannya adalah demi. Oh, jadi sindemi. Jadi sin adalah Sindemi depan dibagi miring. miring. Sedangkan kosinus, nah ini ada nilai trigonometri yang kedua ya, namanya kosinus ya. Kosinus ini adalah perbandingan sisi samping dibagi miring. ya, sisi miring ya. Singkatannya adalah kosami. Jadi kosinus itu sama dengan samping dibagi miring Boci ya. Jadi kosami. Terakhir tangan. Nah, ini coba kita flashback kelas 10 lagi. Tangan itu adalah nilai perbandingan sisi depan dibagi sisi samping ya. Jadi singkatannya tan desa. Jadi kalau tan apa namanya sambungannya adalah desa. Depan dibagi samping. Berarti lebih mudahnya itu cara menghafalnya demi sami desa atau sin kostan gitu ya Pak? Ya, tuh, demi sami desa, sin kostan. Ya, tuh. demi samping dan saling desa, berhubungan ya, sebenarnya ya. di satu segitiga. Mudah ya Pak? Ya. Masih awal-awal karena. Iya, jadi ini sih apa namanya nilai-nilai trigonometri yang kita harus kuasai untuk belajar trigonometri lanjutan ya. Iya. Jadi harus paham. Begitu Bu Oci, kita bisa lanjut ya. Bisa lanjut slide. Ya, ini singkatannya sindemi, kosami, dan tan desa. Ya. Untuk triple Pythagoras. Oke, ini dia ini nih. Contohnya seperti ini. Di situ udah ada nilainya ya Pak di segitiganya. Ya, di situ sisi miringnya ada 5, sisi depannya ada 3, lalu sampingnya ada 4. Yaitu triple Pythagoras ya Pak. Ya, bisa 3, dimasukin 4. Langsung ke dalam nilainya ya Pak. Ya. Demi, si sami, dan si desa. Ya. Jadi kalau misalkan anak-anak lihat segitiga, perhatikan yang pertama kali ada lihat sudutnya. Sudutnya di mana? Kebetulan di sini sudutnya ada di K ya, titik sudut K ya. Maka yang di depan sudut K disebut sebagai sisi depan. Maka yang depannya adalah 3-nya. Ya, 3. Kemudian yang sampingnya adalah yang 4 ya. Kemudian yang miringnya pasti kalian tahu ya, pokoknya yang sudutnya miring ya itu paling panjang. Paling panjang di antara si depan sama si miring ya Pak. Jadi 3 dan 4 ini disebut sisi siku-siku Bu Oci. Sedangkan yang KM ini sisi miring ya, atau bahasa matematiknya disebut hipotenusa. Nah, itu bahasa matematiknya. Kalau misalkan kalian agak bingung ya udah sisi miring gitu. Iya benar. Seperti itu. Nah, ternyata 3, 4 sama 5 ini memenuhi teorema Pythagoras Boci ya. Jadi 3, 4 sama 5. Ya. Bisa lah ya Pak cara mencarinya anak-anak ya Pak. Ya, dari bisa, rumus bisa, misalnya ya. Nih Pak ada nilai depannya 3, lalu miringnya sampingnya itu ada 4, lalu dicari nilai miringnya. Bisa ya Pak? Bisa. Dari rumus Pythagoras. 3, 4, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan sisi miring ya. Nanti bisa nggak sih Pak kita kasih contoh ke anak-anak cara menulisan rumus Pythagoras seperti apa untuk mengingat kembali? Oh iya, boleh. Bisa papan tulisnya? Coba kita lihat di papan tulis anak-anak. Ini Pak, salah. Ya, jadi kalau kita gambar anak-anak ya, misalkan di sini kita pilih dulu pennya. Oke, nah seperti ini. Oke, maaf, ini segitiganya. Oke, segitiga siku-siku ya Pak. Ya, siku-siku. Oke, kemudian di sini ada, maaf, ini gambarnya kurang bagus ya. Oke, di sini misalkan ada sudutnya dulu ya, anak-anak sudutnya biasanya di sini theta. Nah, seperti ini. Theta, kemudian di sini ada ya sebentar ya anak-anak mau dibersihkan dulu papan tulisnya.
Udah, oke. Lanjut, Pak. Jadi di sini misalkan kita punya angka 4 ya. Jadi sini adalah sisi depannya. Sisi depan. Nah, kemudian di sini ada angka 3, sisi samping, nah, lalu untuk kita mencari sampingnya gimana? Untuk cari mencari miringnya. miringnya. Ini misalkan M ya, MI ya. Maka untuk mencari M-nya adalah rumusnya. Ya, kita misalkan di sini M atau miring itu sama dengan akar. Nah, ini Pitagoras ya, Bu Oci. Oke. Jadi di sini ada 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, 3 kuadrat. Nah, seperti ini. Ini teorema Pitagoras ya, yang seperti kalian pelajari waktu di SMP dulu. Nah, di sini ada berapa? 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. 16, kemudian ditambah 9 kuadrat itu 3 3 kuadrat 9. Nah, terbalik. Jadi hasilnya 25 ya, Bu Oci ya. Jadi maka 25. hasilnya menjadi 5. Ya, hasilnya akar 25 sama dengan 5. Nah, ini mengacu pada teorema Pitagoras. Jadi setiap atau ya semua segitiga siku-siku akan berlaku teorema Pitagoras anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak kalian nggak mau menghitung ya, kalian cukup menghafal aja. Kalau misalkan ada 3, ada 4, pasti satu lagi ada 5 ya. Pak Edi, kalau misalnya nih udah diketahui sisi depannya itu 4, sisi miringnya itu 5, maka dicarikan sisi samping. Berarti harus dikurang atau ditambah? Oke, dikurang. Jadi di situ 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Itu nanti hasilnya sama dengan 3 ya. Berarti untuk mencari sisi depan dan sisi samping itu dikurang. Dikurang ya. Untuk sisi miringnya ditambah. Ya, itu catatan ya anak-anak ya. Oke, kita bisa masuk slide. Ya, seperti ini. Kita kembali ke slide lagi anak-anak. Jadi di sini tadi kita udah mengenal satu tipe ya untuk triple Pitagoras, jadi 3, 4, sama 5. Ya, mungkin kita akan pelajari model-model yang lain Bu Oci ya untuk triple Pitagoras ya. Jadi ada berarti sekarang kita masuk ke sudut rangkap ya Pak? Iya, sudut rangkap. Sudut rangkap. Oke, kita masuk ke materi yang kelas 11 ya, materi intinya ya. Jadi kalau kita tadi udah mengenal tentang sinus, kemudian kosinus, kemudian tangen. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ke rumus sinus sudut rangkap ya. Kenapa sih sudut rangkap? Karena di sini ada 2 ya. Jadi kalau rangkap kan double ya. Jadi kalau kita punya sudut 30 berarti sudut rangkapnya berapa? Bu Oci, berarti 2 kali 30 ya anak-anak ya. Iya. Jadi sinusnya jadi 30. Nah, di sini cuma kita belum masuk angkanya. Jadi di sini dituliskan materi yang minggu kemarin kita belajar anak-anak. Jadi sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B ya. Ini minggu kemarin kita belajar di PJJ seperti ini. Ya, jadi kalau kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kalau diketahui jika A sama dengan B, ya, jadi A sama B ini ternyata sudutnya sama Bu Oci. Jadi B di sini kita bisa ganti dengan A. Ya, kalian tahu ya anak-anak. Jadi kalau A ditambah A sama dengan 2A. 2A. Ya, 2A. Jadi sin A tambah A sama dengan sin A cos A. Yang B-nya kita ganti dengan A ya. Jadi sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah, berikutnya di situ ada, nah karena A sama A itu sama dengan 2A, maka sin 2A sama dengan sin A cos A ditambah dengan cos A sin A. Ini sama anak-anak ya. Jadi sin A cos A sama cos A sin A ini sama nih Bu Oci. Iya. Jadi perkalian berlaku komutatif. Kalau A kali B itu sama juga dengan B kali A ya. Berarti di sini ada sifat komutatif ya Pak? Komutatif ya dalam perkalian ya. Komutatif itu A kali B sama dengan B kalikan A. Iya. Berikutnya
Nilainya sama Ya, berarti ya, Pak. jadi ini udah masuk ke rumus ya. Jadi sin A sama dengan sin A cos A ditambah sin A cos A sama dengan 2 sin A cos A, Bu Oci. Ya. Nah, ini udah sampai nih, udah sampai ke rumus kita. Jadi Berarti nilai rumusnya dari itu ya sin 2A sama dengan 2 sin A cos cos A. Ya, A. mudah ya, Bu Oci, untuk Iya. nilai sudut rangkap sinus ini. Itu berarti kenapa bisa jadi 2 dikali sin A cos A karena di atasnya itu dia sama ya, Sukunya Pak. sama ya. Jadi digabungkan. Betul, sin A cos A ditambah sin A cos A. Jadi ada Iya. 2, kita gabung aja Bu Oci. Karena Jadi variabelnya sama variabel gitu. sama. Ya, sin Variabel A sama, cos jadi A. kita gabungkan jadi 2 dikali si variabel yang sama ini gitu ya, Pak. Ya betul. Jadi ini rumusnya, jadi rumus sin A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi anak-anak yang perlu dihafal yang ini aja ya. Jadi kita di sini menghafal, gunakan memori kita ya. Jadi kita gunakan hafalan kita. Jadi yang pintar hafal ya cukup hafal aja. Oh, jadi sin A itu sama dengan apa sih? Sin A sama dengan 2 sin A cos A, begitu Bu Oci ya. Nanti kita coba cari apa? Kita gunakan rumusnya untuk contoh soalnya bagaimana. Begitu Bu Oci. Ya. Lanjut. Kita lihat. Nah, ini udah rumusnya, kita ketutupan. kebaca ya. Kita yaitu nilainya sin A sama dengan sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Iya. Pasti ya anak-anak kalian bisa menghafal ya, mudah ya. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi kita cari nilai sin A-nya berapa, cos A-nya berapa, tinggal kita kalikan aja dengan 2. Sangat untuk mudah. Nilai sin A cos A-nya itu baik lagi ke rumus yang awal ya, Pak, yang demi-sami-desa itu. Kalau sin A itu nilainya berarti depan dibagi miring, sedangkan cos A sama dengan samping dibagi miring ya. Pokoknya kalau yang namanya trigonometri kalian tidak boleh lepas dari segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau saling misalnya ketergantungan ya, Pak. Sangat ketergantungan dan saling berkaitan ya. Jadi jangan bosan-bosan menggunakan segitiga siku-siku dalam untuk mencari nilai sin sama cos. Karena ini penting. Jadi misalkan nanti dalam contoh soal kita akan bahas bagaimana mencari kalau sinnya diketahui, cosnya kita bisa cari. Iya. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, kita masuk ke cosinus. Sebelum masuk ke cosinus, mau masuk ke contoh soal dulu nggak tuh, Pak? Boleh. Ke contoh soal yang tadi ya, yang sin, sudut rangkap sin. Oh iya. Iya, berarti jadi biar satu-satu gitu, Pak. Oh gitu, boleh. Kita masuk ke contoh soal dulu nih, papan tulis. Oh, yang sin ya? Iya. Oh ya. Dihapus dulu bentar, Pak. Dari bawah aja ini, Bu Oci. Nah, dari sini. Nah. Oke. Oh ya, kita gambar lagi ya, gambar segitiganya. Oke, kita silakan dicatat ya, anak-anak. Kita pilih pen biru. Bismillah. Oke. Ya. Gambarnya ke atas ya. Oke, kita ambil sudut siku-sikunya di sini anak-anak ya. Jadi siku-siku artinya sudutnya berapa? 90 derajat ya. Jadi di sini kita tuliskan sama ya. Misalkan ada di sini 3 ya. Kita masih pakai angka-angka yang familiar ya. Jadi 3, 4, pasti di sini ada berapa, Bu Oci? 5 ya. Jadi kalian ingat nih. Jadi triple Pythagoras itu pasangannya angka 3, bilangan 4 sama bilangan 5. Misalkan kita punya di sini sudut theta ya. Theta itu gambarnya seperti ini. Nah, dicoret nolnya. Kita misalkan diketahuinya sinnya nih. Coba berapa nilai sin tetanya nih? Sin teta kan rumusnya mana, anak? Depan per miring. Depan dibagi miring ya. Berarti sin sama dengan 3 depan dibagi miring. 5 ya, Pak? 3 ya, sisi depan alfa ya. Jadi ini alfa, theta maaf, maka sisi depannya adalah 3. Karena rumusnya depan per miring. Ya. Jadi sini
3 dibagi dengan 5. Karena rumusnya demi ya Pak. Ya, sin depan demi ya. Per miring. Nah, sekarang misalkan di sini berapa sih nilai dari misalkan sin 2 theta ya, sin 2 theta. Diketahuinya sin tetanya nih Bu Oci, sin tetanya sama 3/5. Berapa sih sin 2 tetanya? Nah, berarti kita masuk ke persamaan tadi. Masih ingat anak-anak? Berarti rumusnya adalah apa? Sin 2 theta sama dengan 2. Ya, sin 2 theta. Sin 2 theta sama dengan 2 sin theta dikalikan ya, kalau di matematik dikali itu cukup titik aja anak-anak ya. Dikalikan dengan kosinus theta. Nah, seperti ini. Nah, sinnya udah ketahui nih, Bu Oci, 3/5. Cosnya berapa? Coba kita hitung di sini ya. Kalau kosinus itu rumusnya apa? Cos itu samping per miring. Samping dibagi miring. Sampingnya mana anak? Kalau ini theta, sampingnya itu berarti 4 ya. Berarti di sini 4 dibagi dengan 5. Nah, kita substitusikan, kita masukkan di sini. Jadi di sini hasilnya adalah 2 dikalikan dengan sin tetanya adalah 3/5. 3/5 dikalikan dengan 4/5. 4/5. Iya. Betul ya Bu Aci ya. Jadi dikalikan berapa nih hasilnya anak-anak? Yang atas dikalikan aja. 2 dikalikan 3 dikalikan 4. 12 dikalikan 2. 24. Jadi 24 dibagi dengan 25. Betul. 25 dapat dari mana? 5 dikalikan dengan 5. Penyebut dikalikan penyebut ya Pak. Penyebut dikalikan penyebut, pembilang dikalikan pembilang untuk perkalian pecahan ya. Jadi inilah nilai dari sin 2 tetanya. Jadi ini salah contoh pertama kita anak-anak. Jadi untuk mencari nilai sin 2 theta bagaimana kalau diketahui sinnya dulu. Nah, sinnya udah ketahui 3/5. Berarti kalian langsung buat gambarnya, gambar segitiga siku-sikunya. Kalau sin di sini berarti depan dibagi miring. Berarti kalian harus tulis dulu sini depannya. Depannya 3. Depan itu mana? Sisi di depan sudut. Jadi kalau sudutnya di sini, depannya adalah 3 Bu Oci. Berarti untuk mempermudah mencari nilai ini harus menggambar dulu ya Pak. Menggambar segitiga siku-sikunya dulu dan ditaruh dulu tuh di mana nilai sampingnya, nilai depannya gitu kan. Ya. Untuk mempermudah masukkan ke nilai sinnya, cosnya dan tannya seperti itu ya Pak. Iya, betul. Jadi untuk awal-awal kalian memang harus mencari dengan segitiga. Tapi kalau misalkan kalian udah hafal, misalkan triple Pythagoras berapa aja? Misalkan kalau 3, 5, di sini ada 3 sama 5, maka kalau yang kalian udah hafal, pasti satu lagi 4. Iya. Maka langsung, kalau sinnya 3/5, maka kosinusnya langsung 4/5. Karena 5 ini adalah sisi miringnya, jadi selalu berada di penyebutnya ya, jadi selalu di bawah. Yang atas adalah pembilang. Begitu Bu Oci, anak-anak ya, mudah-mudahan paham ya dengan dicatat ya. Dengan contoh yang pertama ini untuk mencari nilai sinusnya. Sudut rangkap yang materi sinusnya ya Pak, sebelum kita masuk ke kosinusnya. Ya. Oke, silakan dicatat atau minimal di screenshot biar kita bisa masuk materi selanjutnya. Ya, toh saya kasih contoh yang kedua ya anak-anak. Contoh yang kedua. Oke, good. Kita ambil yang hitam aja. Nah, kita akan hitung di sini segitiga ya. Kita akan coba triple Pythagoras yang tipe kedua. Tipe kedua itu kalau misalnya tadi yang pertama berapa Bu Ci? 3, 4 sama 5. 3, 4 sama 5. Maka yang kedua ini 5, 12 sama 13. Ya, jadi di sini ada 5. Kemudian di sini 12. Nah, mungkin buat yang sudah paham, sudah hafal ya. Sudah hafal triple Pythagoras bisa langsung mengerjakan ya Pak. Tapi kalau yang sekiranya tidak bisa menghafal bisa menggunakan rumus Pythagoras. Ya. Kalau di sini ada 5, 12,
Pasti di sini ada 13. Ini disebut triple Pitagoras. Jadi pasangan 3 bilangan yang membentuk teorema Pitagoras. Jadi kalau di sini ada 5, ada 12, pasti 1 13. Misalkan di sini diketahuinya apa nih Bu Oci? Sin ya. Coba yang cos deh Pak. Yang cos ya. Misalkan kalau di sini diketahuin cosnya. cos A-nya itu ya cos tetanya adalah 5/13. Cosnya berarti yang ambil yang ini Bu Oci, yang samping. Oh iya benar. 12 per Maaf, samping per miring ya. Ya, 12/13. 12/13. Nah, kalau misalkan seperti ini ya. Maka nilai sinnya walaupun misalkan 5-nya belum muncul atau belum diketahui, langsung anak-anak langsung sin tetanya sama dengan 5/13. 5/13. Kok tahu? Iya, karena kita udah hafal triple Pitagoras ya Pak. Oke, good. Berarti 5, 12, 13. Nah, sekarang ditanya berapa sih nilai dari apa tadi Bu Oci? Sinus 2A ya. Sin 2 theta. Kalau di sini theta berarti theta. Kalau misalkan alfa berarti sin 2 alfa. Kita hitung di sini sin 2 theta ya Bu Oci ya. Ya, masuk ke rumusnya ya Pak. Berarti rumusnya itu 2 dikali sin theta dikali cos theta. Dikalikan titik ya. Cos theta. Cos theta. Oke. Nah, jadi tidak mempengaruhi ya Pak, misalnya seperti tadi kan di contoh kita menggunakan A. Lalu di sini kita menggunakan theta, itu tidak mempengaruhi ya Pak? Tidak mempengaruhi, sama aja. Tergantung di sini sudutnya apa. Misalkan theta boleh, alfa lihat sudut boleh. lancipnya. Ya, sudut lancip, sudut yang diketahui sini. Misalkan di sini ketahuinya sudut A besar, maka di sini kita pakainya berarti kalau sin menggunakan alfa atau beta pun sama ya Pak? Sama, betul Bu Oci. Ya. Jadi di sini tinggal kita kalikan 2 dikalikan sin theta. Nah, sin tetanya yang ini anak-anak ya. 5/13. Kita tuliskan di sini 5/13 dikalikan dengan titik ya. 12/13. Jadi 12/13. Tinggal kita kalikan. Iya. Yang atas dikalikan yang atas, yang bawah dikalikan bawah. 2 kalikan 5, 10, dikalikan 12, 120. 120 dibagi dengan 13 kali 13. Berapa anak-anak? 169 ya, bilangan kuadrat. Oke, mudah ya Pak? Insya Allah mudah ya. Kalau kalian pahami, kalian perhatikan tadi cara pengerjaannya. Dasarnya sih yang harus dipahamin ya Pak. Yang tadi itu yang demi, sami, desa, sin, kostan itu yang wajib banget dipahami, nggak perlu dihafal, tapi yang penting kalau udah ngeliat segitiganya itu paham, mana depan, mana samping, mana miring. Yang penting kalian perhatikan sudutnya yang mana. Misalnya sudutnya di sini, oh berarti yang 5-nya ini berarti sisi depannya ya. Berarti di sini nanti munculnya adalah sinus ya. Jadi 5/13. Kalau yang sampingnya mana? Sampingnya adalah 12. Begitu Bu Oci, mungkin bisa coba silahkan dicatat atau di screenshot. Sebelum kita masuk ke materi cos, apa ada yang mau bertanya di materi sin, sudut rangkap sin? Ya, silakan kalau mau silakan ada yang mau bertanya, kita kasih 2 orang aja ya Pak. Ya, boleh. 2 orang aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya mengenai sudut rangkap sin. Wow, ini wajah-wajah masa Coba depan ya. Dibuka kameranya. Ada yang mau tanyakan anak-anak tentang rumus sinus 2A ya. Ini calon-calon pemimpin bangsa kita ya. Amin ya. Amin, amin. Iya, kita bicara generasi milenial ya. Ayo anak-anak. Ayo kameranya dibuka. Yang merasa masih ada kurang ya, atau masih bingung. Iya, nggak apa-apa, yang penting bisa ya Pak. Jadi nanya juga sebenarnya wajib sebenarnya ya Pak. Kalau kita nggak ngerti itu ya mending bertanya daripada kita sesat di jalan ya Pak. Iya, karena kemampuan bertanya atau keberanian bertanya itu merupakan salah satu ciri orang berhasil, Bu Oci. Sekarang gini deh Pak, kalau nggak ada yang mau nanya, kita yang tanya gimana Pak? Apa Bu Oci mau bertanya apa kan? Ayo, kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya ya. Saya pilih random ya. Ya, dipilih yang muncul di ini. Ada yang mau bertanyakan anak-anak yang sebelum kita yang masuk tadi, ke cos sin nih. 2 alfa atau sin 2 theta?
Ya udah, saya mau nanya aja nih sama Evan Ramadan. Evan, mukanya mana Evan? Oh, enggak ada. Keluar ya, Pak? Ada, Bu. Oke, Evan. Evan, ya Allah rambutnya. Oh iya, Evan, lupa, Bu. Tadi ngikutin dari awal ya? Iya. Tapi gambarnya hitam. Evan, suaranya? Gambarnya nggak ada, Bu. Evan, saya mau tanya deh. Kamu tahu nggak rumus dari sin itu apa? Ayo Evan. Perbandingan sin tadi itu apa? Sin itu apa dibagi apa? Apa dibagi apa? Apa per apa gitu? Kamu nyatet nggak? Screenshot. Masih belum ini kayak Bu sini belum connect nih. Belum mandi kali ya. Iya, masih pagi kan masih. Coba ada yang bisa bantu Evan nggak? Kira-kira nanti dapat tambahan nilai dari Pak Edi, ya Pak ya? Iya pasti. Oke, yang bisa bantu jawab minta perbandingan sin, perbandingan cos, lalu perbandingan tan. Nanti dapat nilai plus dari Pak Edi, baru kita masuk ke cos ya Pak, materi cos. Ayo, coba yang bisa bantu Evan siapa? Tapi saya yakin nih Bu Oci, anak-anak yang join di Zoom pagi ini nih, waduh. Oke, Dias Pak, Dias dari 11 RPL 1. Silakan Dias dijawab perbandingannya apa aja? Dias Ihsan ya. Mana Dias suaranya? kameranya? Kameranya lagi tidak bisa, Pak. Oke, suaranya aja kalau gitu. Di rumus apaan, Bu? Enggak kedengaran juga. Ayo. Ya Dias. Apa perbandingan dari sin, cos, dan tan? Kalau sin itu apa bagi apa, kalau cos apa bagi apa, tan itu bagi apa. Kalau sin apa Dias? Dias Ihsan. Gimana San? Dias? Gak ada suaranya ya? Oke. Kita kembali aja Bu Oci ke slide aja. Mungkin anak-anak udah memahami ya. Maksudnya sudah. Berarti nggak ada yang dapat nilai plus nih ya dari Pak Edi ya. Ya. Insya Allah udah paham semua karena kan mudah ya, itu sinus 2A sama dengan 2 sin A dikalikan cos A. Jadi sin A kalikan cos A dikalikan dengan 2, mudah. Kita langsung aja ke rumus, ke slide berikutnya. Rumus kosinus ya Pak. Kosinus. Nah, Bu Oci silakan. Ya, ingat kembali rumus berikut. Ini hampir sama ya Pak dengan rumus sin. Sama, hanya membedakan si cos dengan si sinnya aja, tergantung apa yang diminta. Selanjutnya. Jadi di sini kalau cos sinus A tambah B, slide-nya bukan yang ini Bapak Ucon. Ya. Nah, ini kosinus A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A sin B. Perhatikan anak-anak di sini ya. Kalau kita berhubungan dengan kosinus A tambah B, maka hasilnya adalah cos dikurangi sin Bu Oci. Iya, kan kalau tadi cos gitu. sin, tadi sin cos ya Pak. Ya, kalau sekarang cos sin kayak ya, gitu. Kalau cos A tambah B hasilnya adalah cos dikurangi sin. Itu cara menghafalnya. Jadi cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B. Oke, berarti yang tadi sin cos, sekarang cos sin. Kalau tadi cos sin cos sin Bu Oci. Nah, kalau sekarang cos min sin. Cos sin. Ini agak berbeda. Iya. Ini materi kelas 2 nih, kelas 11 ini materi yang paling menantang nih Bu Oci. Luar biasa. Karena kalian ya. harus menghafal. Ya, jadi kemampuan memorize kalian yang di sini harus benar-benar ditantang ya. Insya Allah sih kalau menghafal mudah ya Bu Oci ya. Anak-anak kalau menghafal gampang ya. Ya, nyanyi juga bisa hafal ya Pak. Apalagi ini gitu. Cos A tambah B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Perhatikan anak-anak kalau di sini cosnya A tambah B, maka yang muncul di belakang adalah negatif.
Nah, perbedaan nih ya. Jadi kalau sini A tambah B, maka yang di belakang adalah A minus ya. Cos A, cos B, min sin A, sin B. Berikutnya Bu Oci, slide-nya. Ya, nah begini Bu Oci. Bagaimana Jika kalau B, misalkan B-nya sama dengan A, Bu Oci? Berarti nilai cos-nya itu harus A ya, Pak? Ya. Cos A plus A, ya, maka hasilnya itu cos A min sin A ya. gitu. Jadi B-nya kita ganti dengan A. Ya, betul ya. Jadi nanti di situ depannya A ditambah A, kalian pasti bisa ya 2A, Pak. Oke, good. Berarti cosinus 2A. Kemudian cos A di situ kita rubah menjadi cosinus kuadrat Boci, sedangkan sin A berubah jadi sin kuadrat A ya. Coba. Nah, seperti ini Boci ya. Jadi munculnya nanti cos 2A sama dengan cosinus kuadrat A min sin kuadrat A. Iya. Oke, ini satu. Nah, jadi cos 2A sama dengan cosinus kuadrat A min sinus kuadrat A. Ya. Ya, itu untuk rumus dari cos 2A ya, Pak? Ya, cosinus 2A. Ya. Jadi mungkin kita bisa ke whiteboard lagi ya. Ke whiteboard ya. Ya, ini kita mau coba apa? Hitung kira-kira kalau misalkan kita punya nilai dari sin A ya. Kita hitung misalkan kita kembali pakai gambar segitiga lagi, Bu Oci. Segitiga siku-siku ya. Karena trigonometri itu sangat berhubungan erat dengan si segitiga siku-siku ya, Pak. Ini kita hapus dulu. Oke. Kita gambar ke sebelah kiri. Ya. Nah, kita gambarnya sebelah sini. Kita pilih pennya dulu. Tolong catat dan diperhatikan ya. Ya, coba kalian juga kalau misalkan di rumah, coba buat di buku buku tulis kalian, coba buat segitiga ya. Iya. Segitiga, jadi kalian paham sambil mengerjakan soalnya. Di sini kita ambil theta ya, paling gampang. Theta ini nama sudut kita. Di sini ada siku-siku. Kalian tahu ya siku-siku berapa nilai sudutnya? 90 derajat. Di sini misalkan kita punya yang familiar Bu ya, Bu Oci 4. Oh, masih sama seperti tadi ya, sama, Pak. biar kalian memahami nilainya. Kalau di sini 4, 3, maka satu lagi berapa anak-anak? 5 Bu Oci ya. Wah, udah hafal pasti karena Pak Edi ulang berapa kali ya. Nah, kalau misalkan kita punya berapa sih nilai dari, nah kita tulis di sini, berapa sih nilai dari cosinus 2A, 2 theta. Nah, 2 theta. Kalian cuma dikasih gambar seperti ini ya, cuma dikasih gambar segitiga aja. Apakah kita bisa menentukan nilai dari cosinus 2 theta? Bisa ya, dengan kita belajar tadi rumusnya. Kita tuliskan kembali anak-anak nilai cosinus 2 theta dulu. Nah, masih ingat anak-anak cosinus 2 theta rumusnya apa? Bu Oci tadi? Iya. Nilainya yang pertama adalah cosinus kuadrat, theta dikurang sin kuadrat theta. Ini salah rumusnya satu mutlak. Rumusnya ya. Iya. Kemudian kita masukkan di sini. Sekarang kalau lihat gambar segitiga ini anak-anak, nilai cosnya yang mana? Cos adalah samping per miring. Dibagi miring, sami ya, cos sami. Iya. 3 dibagi 5. Kita tuliskan di sini anak-anak. 3 dibagi dengan 5. Oke. Di sini ada kuadratnya, jadi kita kuadratkan. Nah, seperti ini. Ya. Dikurangi dengan sinnya. Berapa sinnya, Bu Oci? Sinnya itu dia depan per miring ya, Pak. Depan dibagi miring. Depan itu yang mana? 4. Iya. Karena depan sudutnya ya. Sudutnya kalau sini depan sudut berhadapan dengan si sudut 4 dibagi dengan sisi miringnya. 5. Tuliskan di sini. 4 dibagi dengan 5. Oke, seperti ini. Kita kuadratkan lagi, jangan lupa. Maaf, di sini ada kuadratnya. Nah, kelupaan. Oke, sekarang bagaimana cara mengkuadratkan anak-anak 3/5?
Mudah ya, yang atas dikuadratkan juga, yang bawah kuadratkan juga. Iya. Jadi Berarti hasilnya kuadratnya milik keduanya ya Pak, ya, milik si 3 dan si 5. 3 kuadrat adalah 9, 9 kemudian per 5 kuadratnya 25. 25. Oke, ini yang depan ya, kosinus kuadrat ketemu. Yang 4 dibagi 5 kuadrat, 4 kuadrat 16 dibagi dengan 25. Oh, ternyata hasilnya negatif nih Boci ya. 9 kurangi 16 berapa nih anak-anak? Ayo, siapa yang bisa? 9 kurangi 16. Kalau bingung langsung aja anak-anak ya, 16 kurangi 9, 7. Berarti kita buat minus 7 dibagi dengan 25. Oke, kok bisa negatif nih Pak? Ya, karena nilai kosinus tumpul, nah ini kita berhubungan sama tumpul nih anak-anak. Kalau nilai kosinus di kuadran kedua, itu nilainya adalah negatif. Ya, seperti ini anak-anak ya. Jadi kalau misalkan berarti anak-anak juga harus hafal kedudukan koordinat ya Pak. Koordinat 1, koordinat 2, 3 dan 4. Untuk yang 1 itu kan positif ya Pak. Positif semuanya. Kalau untuk yang koordinat 2 itu yang positif hanya sinusnya aja. Iya, lalu yang ketiga? Kalau kuadran ketiga yang positif adalah tangan. Ya. Nah, yang terakhir itu negatif ya Pak. Yang kuadran 4 yang positif hanya kosinusnya aja. Iya. Jadi singkatannya sintako Bu Oci. Iya, itu dia. Jadi kedua. harus apa? Mana koordinat 1 nilainya apa? Iya. Koordinat 2 nilainya gimana juga? Berarti harus hafal ya titik koordinat itu 1, 2, 3 dan 4. Yang mana yang negatif, mana yang positif. Jadi kalau digambarkan di sini kuadran ya anak-anak ya. Jadi kuadran. Di sini ada kuadran pertama itu semuanya positif. All ya. Kemudian di sini yang positif kuadran kedua adalah sinusnya aja, nilai sinusnya aja. Berarti nilai cos dan tan-nya itu negatif. Negatif, betul. Kemudian kalau kuadran ketiga ini yang positif adalah tangannya. Tan. Berarti sin dan cosnya negatif. Negatif. Kemudian lalu yang keempat di sini yang positif adalah kosinusnya aja. Kosinusnya positif. Berarti si sin dan si tan-nya nilainya negatif. Ya. Seperti Makanya itu. di sini muncul nilai dari 7/25 adalah negatif karena berada di kuadran kedua ya. Berarti harus hafal nih ya kedudukan si titik koordinat 1, koordinat 2, 3 dan 4 ya Pak ya. Kuadrannya harus ingat. Ya karena kalau trigonometri itu sangat erat ya Pak sama koordinat, sama yang namanya segitiga siku-siku gitu kan. Betul. Sama ya, posisi kuadrannya ada di mana. Jadi menentukan nilai positif atau negatifnya. Iya. Begitu Bu Oci, kita kembali ke slide lagi. Nah, ini udah nilai cos. Kemudian slide berikutnya. Ada yang mau tanyakan anak-anak sampai sini? Untuk kosinus ini udah mulai mulai ada kuadrat-kuadrat. Jadi kalian harus mulai hati-hati ya, harus mulai perhatikan. Nah, di sini adalah kesamaan, Bu Oci, kesamaan atau identitas ya, atau nilainya sama. Jadi kalau di sini ada yang tadi kita perhatikan di sini kosinus 2A sama dengan yang baris pertama kosinus kuadrat A min sinus kuadrat A ya. Itu kesamaannya ada 2, Bu Oci. Yang pertama yang bawah itu ada kosinus 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Kemudian yang bawah juga sama. Kosinus 2A sama dengan 2 kosinus kuadrat A dikurangi 1. Aplikasinya bagaimana? Nanti kita coba ya Bu Oci ya di soal latihannya aja. Oke, anak-anak, ini untuk rumus kosinus sudut rangkap ya. Sudut rangkap itu berarti kalian langsung ingat berarti kosinus 2A. Ya, seperti itu. Ya, karena namanya rangkap itu berarti 2 ya, Pak. Enggak single gitu, enggak 1. Iya, kalau misalkan A-nya 15, maka 2A-nya jadi 30 ya. Nanti betul. kita akan belajar seperti 2 kali lipatnya lah ya, Pak, berarti. Betul. Jadi kita bisa ambil contoh ya, Bu Oci, misalkan kita balik ke ini lagi, papan tulis. papan tulis lagi. Oke. Ya.
Oke, terima kasih. Kita kembali misalkan begini anak-anak, misalkan diketahuinya nih Pak Edi kasih soal ya, misalkan kalian bisa nggak misalkan menebak nilai dari misalkan kosinus kuadrat 15. Nah, dikurangi dengan sinus kuadrat 15. Oh, nanti pertanyaan kalian, wah susah nih Pak, susah. 15 kan bukan sudut istimewa gitu kan. Nyarinya Kita gimana nyarinya gitu gimana? ya, Pak. Nah, kalau kalian sudah hafal rumus tadi, ini gampang. Kalian langsung aja ingat kosinus kuadrat dikurangi sin kuadrat. Oh, itu kan rumus sudut rangkap ya. Jadinya apa? Kosinus 2A ya. Jadi kosinus 2 kalikan 15. Nah, seperti ini. 2 kalikan 15. Berarti hasilnya 2 kali 15 berapa, Boci? 30. 30. Berarti jadi cos 30. Nah, kalau seperti ini kalian udah hafal ya. Nilai dari kosinus sudut istimewa 30 berapa? Setengah akar 3 ya. Kalian harus hafal ya. Jadi kosinus 30 iya sudut istimewa. Kalau 30, 45, 60, 90 kalian harus sudah hafal ya kalau sudut istimewa. Atau misalkan kita ambil contoh lagi nih seperti ini. 2 kosinus kuadrat 15. Nah, ini salah satu contoh dari kosinus sudut rangkap. Dikurangi 1, berapa nilainya? Wah, ini juga pasti sama. Pada bingung ya, Pak? Iya, ini sama juga dengan rumusnya yang atas ini, Boci. Jadi sama juga dengan kosinus 2 kalikan 15. Nah, seperti ini. 2 kalikan 15. Ya, berarti 2 kali 15 berapa? 30. 30. Jadi kosinus 30 juga. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan setengah akar 3 ya. Sebenarnya memang harus wajib hafal sih ya, Pak, yang ya. sudut Jadi istimewa itu. Pak Edi malah sampaikan ke kalian untuk materi ini itu yang disupport untuk kalian adalah menghafal, memorize ya. Jadi pikiran kalian yang otak mana untuk menghafal. Sebelah belakang ya itu memorize ya. Jadi analitiknya ya dikit ya, tapi yang perlu ditekankan di sini kalian adalah menghafal. Iya. Sebenarnya bisa menghafal menggunakan jari ya, Pak. Ya, kalau jadi untuk misalnya sin itu dia ada 0 derajat. 0 gitu kan, terus 45 derajat, 60 derajat gitu. Nah, untuk nilai sin itu kebalikan dari cos atau cos kebalikan dari sin, kecuali tan lah ya, Pak. Ya, kalau cosinus 30 di sini kan nilainya berapa, Nana? Setengah akar 3. Ya, maka sama juga dengan nilai dari sin 60 ya. Sin 60 itu setengah akar 3. Kalau kosinusnya nilainya adalah setengah, kosinus 60 setengah. Ya. Wajib hafal banget coba ini. Pak Edi ulang lagi ya. Nih Pak Edi punya tabel, buat tabelnya. Ini mengulang aja ya, anak-anak mengulang kalian. Nah, masih ingat ya? Ini review lagi ya, menyegarkan ingatan kalian. Kalau di sini ada 30, kemudian sampingnya ada berapa posisi? 45 ya. Kemudian sampingnya lagi ada 60. Nah, ini cukup tiga sudut ini aja anak-anak hafal ya. Nah, yang dihafal cuma 3 juga nilainya. Jadi ada sin, kemudian ada cos, kemudian ada tan ya. Tan itu singkatan dari tangan ya. Di Kenapa yang 0 derajat atau 90-nya enggak sekalian dihafal bisa aja, ya, Pak? nanti dituliskan di ya. Nanti di mana nih Bu? Berarti di sini aja ya. Nyempil ya, nolnya. Di sini 0, kemudian terakhir ada berapa sih? 90 ya. Langsung kita berarti ada 5 nilai sudut istimewa ya Bu ya. Iya, betul. Di sini sin 0, kemudian 30 setengah. Seperti ini, kemudian 45 setengah naik akar lagi 2. ya Boci, setengah akar 2. Kemudian 60-nya setengah akar 3. Lalu yang terakhir adalah paling besar 1 ya. Nah, untuk cosnya? Kosinusnya dibalik aja. Dibalik ya. Dari cos 0 sama dengan sin 90. Jadi 1, kemudian setengah akar 3. Kemudian setengah akar 2,
lalu setengah, dan kemudian terakhir 0. setengah 0. Dibalik ya anak-anak. Jadi kalau kalian udah hafal yang baris pertama sinusnya, pasti yang kosinusnya bisa menghafalkan, tinggal dibalik. Nah, di sini yang penting ada ya tannya 0 bagi 1 0. Jadi tan ini nilainya adalah sinus dibagi dengan kosinus. Tinggal lihat di sini 0 dibagi 1 0. Setengah dibagi setengah akar 3 30 adalah 1 per akar 3. Nah, seperti ini. Kemudian 45 setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 1 ya, tinggal dibagi aja. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Kemudian 90 nih khusus nih Bu Oci. Tak terhingga ya Pak. Tak terhingga di sini. Jadi kalau 1 dibagi 0 tak terhingga, tapi 0 dibagi 1 adalah 0. Ya, kalian perhatikan di sini. 0 dibagi berapapun nilainya adalah 0. Sedangkan 1 dibagi 0 berapapun nilainya di sini dibagi 0 adalah tak terhingga. Begitu ya. Harus begitu anak-anak. Wajib ingat ya sudut ingat istimewa dan ini. Ini ya. baru sin kosan ya Pak, belum yang nanti kosekan gitu kan. Kalau kosekan nanti untuk lebih pendalaman ya. Iya, tapi itu lebih dalam lagi ya Pak. Kita fokusnya di 3 nilai trigonometri aja, sinus, kosinus, ini baru dan 3. Nanti kalau yang belum yang lain tuh lebih panjang lagi. Jadi ini wajib hafal. Baik, kita kembali ke slide lagi Bu Oci. Ya, kita terakhir nih ya, habis sin, cos, terakhir adalah tangan ya. Tan. Ya, tan. Nah, oke. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi terakhir ya, rumus tangan. Tangan 2A ya. Ini baik disampaikan di sini, dibacakan tangan A tambah B sama dengan tangan A tambah tangan B dibagi dengan 1 min tangan A dikalikan tangan B. Nah, ini rumus ya. Jadi kalian harus menghafal ya. Dihafal aja, tan A tambah B sama dengan, kalau tannya di sini positif, atasnya juga positif. Tan A tambah tan B dibagi dengan 1 min tan A tan B. Ya, berikutnya. Nah, di sini karena kita bicara sudut rangkap, nilai sudutnya sama, maka B-nya di sini sama dengan A, ya Bu Oci. Ya, sama kayak tadi ya Pak, ya. Nilainya sama. Jadi A tambah A, B-nya kita rubah jadi A, maka munculnya adalah tan A ditambah tan A, jadi dibagi 1 min tan A kalikan tan A. Gitu ya, proses penurunan rumusnya ya. Nah, di sini A ditambah A, ya karena A-nya sama, maka jadi 2A. Kemudian tan A ditambah tan A, ada 2 Bu Oci, jadi langsung dikuadratkan. Digabung aja jadi 2 tan A. Kemudian yang bawah baru dikuadratkan tan A. Kalau perkalian munculnya kuadrat, kalau penjumlahan munculnya jadi 2 tan A Bu Oci ya yang atas. Ya Pak, kalau penjumlahan jadi 2, tapi kalau dikali jadi kuadrat. Ya, sama-sama ada 2 Bu Oci. Cuman posisinya aja. 2-nya di depan, yang satu 2-nya di atas ya. Kalau kuadrat 2-nya di atas, kalau penjumlahan di depan. Ya. Nah, ini rumusnya ya Pak. Dihafal juga Bu Oci. Jadi tan 2A mutlak ya Pak sifatnya ya Pak, nggak akan pernah berubah. Ya, betul. Jadi tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Berarti kita coba lagi ya Bu rumusnya ya. Wajib dicoba Pak. Wajib coba dengan papan tulis ya. Biar nggak bingung. Iya. Kita kembali ke papan tulis lagi. Ya. Oke, kita gambarkan lagi anak-anak. Atau misalkan kita coba tantang ya kalian ya. Kalau misalkan diketahuinya begini anak-anak. Misalkan diketahuinya, kita kan mau nyari tangan nih Bu Oci. Iya. Ini misalkan diketahuinya sinnya sama dengan 3 dibagi 5. Nah, seperti ini aja ya. Nggak ada gambar segitiganya. Maka ditanya di sini misalkan Pak ditanya berapa sih nilai dari tangan 2A-nya? Tangan 2 teta ya, kita pakai teta aja. Di sini teta juga. Nanti kalau misalkan Pak ditanya pakai A, kalian nggak usah bingung ya. A sama teta ini sama nih fungsinya. Ini berapa sih? Nah, gimana Bu Oci nih? Kalau misalkan nggak ada gambarnya, nggak ada segitiga siku-sikunya, tapi diketahuinya sinnya aja, nilai sinnya. Sinnya adalah 3/5. Iya, nilai sin itu kan dari nilai si Demi tadi ya Pak. Nah, betul. Berarti kalau kita mencari nilai tannya, sama juga kita masuk ke rumus tadi kan ya Pak? Ya sama. Yang desa itu.
Betul, Boci. Ya. Jadi kalau kalian udah menghafal, nih keuntungannya kalau kalian udah menghafal, ada 3, ada 5, satu lagi pasti berapa, Boci? 4. Ya, jadi langsung aja. Oh, kalau ada 3, 5, pasti 1, 4. Berarti nilai dari tannya itu adalah karena rumusnya iya, depan per samping, jadi depan dibagi samping, jadi iya. apa depannya 3 ya? 3 dibagi dengan sampingnya adalah 4. Ini kalau Pak masih bingung nih, ya oke, sekarang kalian gambar aja segitiganya. Iya, Nah, makanya lebih ini. mudah itu menggambar ya Pak, walaupun Iya. gak ada gambarnya, gambar aja sendiri. Lebih yakin dan lebih pasti ya. Kalau di sini theta, kita gambar dulu sin. Sin itu depan dibagi miring, depannya mana? Oh yang ini, 3. 3 dibagi miringnya adalah 5. Berarti di sini muncul 4. Sisi yang belum kita tuliskan berarti sisi yang kita cari tadi. Kalau ini 3, 5, maka satu lagi 4. Berarti tangannya adalah depan dibagi samping. Ya, tan desa. Tangan adalah di depan dibagi samping. Baru kita masukkan ke nilai tangan 2A-nya nih anak-anak. Apa rumusnya tadi, Bu Oci? Tangan 2A sama dengan 2 theta sama dengan 2 tangan theta dibagi dengan 1 dikurangi tangan kuadrat theta. Kita masukkan ke sini. Ya, coba anak-anak di sini 2 kalikan tangannya berapa Bu Oci tadi? 3/4. 3/4 dibagi dengan 1 min tangannya adalah 3/4. Nah, 3/4 kuadrat. Oke, wow, ini ada kuadratnya, ada perkaliannya gimana Bu Oci ini? Double ya Pak ngitungnya ini. Atas sama bawah harus kita selesaikan ya. 2 kalikan 3/4. Berarti 2 kalikan 3 aja. 2 kali 3 berapa? Atau kita coret aja nih ya, kita coret. Nah, 2 sama 4 kita coret aja. Jadi 2 ya 2, Pak. jadi 3/2 di sini. 3 dibagi dengan 2. Itu Sekarang cara ini. menghitung cepatnya. Ya. Kemudian 1 dikurangi 3/4 kuadrat. Kita hitung aja 1 dikurangi, gimana tadi mengkuadratkan Bu Oci? 3 kuadrat 9 dibagi dengan 16. Oke. Nah, kalau ada seperti ini kalian dijadikan 16/16 satunya nih. Jadi satu ini jadi 16/16. 16 kurangi 9 7 ya kan? Berarti dijadiin pecahan. Penyebut ya, jadi 16/16 dikurangi dengan 9 dibagi 16. Oke, di sini ada 3/2. Oke, jadi hasilnya adalah 3/2 dibagi dengan 16 kurangi 9 tuh 7. 7/16. Oke, terus gimana cara menghitungnya? Terakhirnya kita kalikan aja. Kalikan dengan kebalikannya. Jadi 3/2 dikali dengan kebalikannya. Dibalik. Karena pembagian jadi dikali ya Pak. 7 ya. Ini kita coret. 2-nya sama 16 jadi 8. Ya, jadi 3 kalikan 8 24. Jadi 24 dibagi dengan 7. Begitu Bu Oci ya. Lumayan nih ya, lumayan 2 kali ya Pak. Berarti Pak kalau misalnya nih kayak tadi kan itu ada 1/9/16. Ya. Berarti cara menghitungnya itu satunya itu kita jadikan pecahan dan nilainya itu harus sama dengan penyebut. Iya, sama. Karena nilai 1. Berarti terus terakhirnya itu kan ada 3/2/7/16. Iya. Nah, karena itu kan per itu pembagian, maka untuk mencarinya itu harus dikali ya Pak. Karena dikali itu harus diputar. Kebalikannya. Keputar. Jadinya yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya pembilang jadi penyebut. Iya. Oke, seperti itu. Itu catatan banget ya Pak, biar nggak bingung. Nggak skakmat kalau ngerjain matematika. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, bisa menerima perhitungan tadi. Mungkin itu Bu Oci ya untuk nilai tangan 2A. Mungkin kita bisa lihat berikutnya ya Bu Oci ya. Kalau yang tan berarti cara menghitungnya itu 2 kali lipat ya Pak. 2 kali lipat. Atasnya dihitung, bawahnya juga dihitung ya. Ya, di situ berarti ya tantangan buat kalian ya. Itu sesi untuk yang tangan 2A Bu Oci ya. Mungkin kita bisa lihat di slide soal kali ya. Langsung kita masuk ke slide soal. Ya, kita mau tanya dulu nggak sih Pak sama anak-anak?
Boleh mereka ya, paham nggak sih sebenarnya lumayan sama nih yang udah 1 jam kita belajar, mudah-mudahan mereka masih iya, tadi kan yang bisa sin mah menyimak. masih mudah lah ya. Yang Iya. lalu kan yang kos itu tadi kita sudah menggunakan kuadrat, terus Iya. selanjutnya yang tan kita menggunakan kuadrat dan pecahan juga gitu Iya. ya Pak. Itu kan cukup rumit. Iya. Jadi ada nggak sih yang mau nanya kira-kira di sini? Ayo silakan anak-anak yang mau tanya ya Ayo dong sedikit. kelas 11. Kelas 11 udah gede ya, udah besar, harusnya bisa Iya, banyak setahun nanya. lagi udah kelas 3. Lebih kritis sebenarnya harusnya. Mana nih mukanya? Pak, kalau yang nggak ada mukanya jangan dianggap masuk ya Pak. Oh gitu ya. Kita anggap alfa aja. Harus open Iya. ini ya, open apa Karena namanya kita aja kamera ya. terlihat ya Pak. Masa kita nggak bisa Iya. ngeliat mereka? Tapi kalau nggak kelihatan mukanya Dan kita kita anggap jarang nggak sekali masuk. Boci tatap muka seperti Iya, ini kan. 2 Biasanya minggu kita sekali ya Pak PJJ ini aja. kalau Zoom. Kita komunikasinya lewat e-learning Iya, aja. lewat e-learning. Tahun lalu lewat e-learning aja. Kalau sekarang Nge-zoom-nya benar-benar jarang, iya. apa namanya lihat muka-mukanya nih, muka-muka. Tuh Pak, yang nggak ada mukanya tuh Pak, nggak usah dianggap masuk ya Pak. Tuh ada beberapa tuh Pak. Nih saya sebutin nih ya. Tuh ada Eka tuh, Eka Putri, mukanya mana? Oke. Sarah, mukanya juga nggak kelihatan tuh Pak tuh, dicatat nih Pak anaknya. Ayo, Iya, yang mau nanya open, siapa? Open kamera. Sebelum masuk latihan soal dari Pak Edi. Wow, Ya, ini kan terlihat semua tuh iya. mukanya. Kalau nggak dikasih lihat ya nggak usah dianggap masuk ya Pak. Iya. Tapi saya yakin nih Boci, anak-anak yang join di Zoom ini anak-anak yang rajin ya. Iya. Pagi-pagi udah walaupun mungkin masih ada yang belum rapi-rapi. mandi ya Pak, karena cuacanya seperti ini pasti masih ada yang belum mandi, tapi nggak apa-apa. Kita kasih semangat aja, nggak apa-apa mandinya telat, yang penting tetap ikut PJJ. Ikut Zoom ya. Zoom-nya. Ayo yang mau nanya siapa? Ayo Untuk tanya, materi anak-anak. sin, kos, dan tan sudut rangkap Iya, nih. mumpung bisa online ya, bisa langsung. Kan terlihat tuh wajah ini. cantiknya, wajah gantengnya gitu kan. Iya, kelas 11 kelas ya. 11 ya udah mulai mau PKL ya Pak. Iya, kalau kata teman-teman dulu kalau kelas 11 tuh yang punya sekolah nih katanya. Kalau iya, karena pada zamannya sebelum ada pandemi ini kelas 11 tuh jarang ada di sekolah ya Pak. Iya. Lebih banyak kegiatan di luar. Ayo mana nih yang mau bertanya sebelum Pak Edi yang nanya? Nanti kalau Pak Edi yang nanya susah loh jawabnya. Ayo yang kelas 11. 11 apa TKJ, MM, RPL. Iya banyak kok jurusannya OTKP, ya, ada 5 BDP, jurusan, masa nggak ada yang mau nanya sama sekali sih? Kelas BDP 1 ada nggak yang wali kelasnya Pak Edi nih? Ayo. Oh Bapak kelas 11 BDP 1 ya. BDP Oh iya 1, dicari nih Pak, ya. anaknya mana nih Pak? Kan ayahnya kan ini guru matematika, berarti anak-anaknya harus jago juga dong matematikanya ya. Kalau perhatikan bisa. Ayo dong, mana mukanya nih? Ada yang mau tanya tentang tadi rumusin? Kalau saya yang nanya aja gimana? Saya mau nanya nih sama Sevi dari kelas 11 OTKP 3. Nyatet nggak Neng? Sevi Puji ya namanya. Sevi nyatet nggak tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Edi? Suaranya makanya dibuka dulu sayang. Aurel, ya ada Aurel, ada siapa namanya tuh? Najla. Wow. Saya mau nanya nih yang nyatet nanti dapat nilai plus nih dari plus Pak ya. Edi. Ini catat di sini. Iya. Yang nilai yang bertanya maupun nanti yang menjawab. Nanti saya mau tanya itu loh Pak sama poin, ya. Sama anak kelas 11 ini, coba jabarkan rumus dari tan. Yang tadi tuh Pak yang terakhir. Oh tan 2 alfa ya. Tan 2A ya. Itu yang 2 teta. Tuh. Ayo Cuma mau tahu aja apa sih rumusnya gitu. Tan Nangkep 2 gak sih teta. mereka? Kalau yang mencatat pasti tahu masih ya. Tahu. Tan 2A apa sih rumusnya? Cuma itu aja. Mungkin mereka mikir cuma nilai gitu, nilai plus. Apa sih Pak keunggulan dapat nilai plus dari Bapak itu? Biar mereka tahu gitu loh Pak. Keunggulannya nanti insya Allah kalau di nilai rapat pasti nilainya bagus ya. Mungkin juga bisa dibantu jadi nggak ikut remedial ya Pak kalau nilainya bagus, jadi nggak perlu ada remedial buat anak-anak tertentu ini nih yang luar biasa. Ayo
Apa sih jabarkan nilai tan itu apa? Rumus dari tan tadi itu apa tuh tan teta? Yang terakhir banget. Tangen 2A ya. Tangen Iya. 2A itu penjabarannya apa? Dijabar. Kalau nyatet mah pasti bisa. Ada 3 deh, Pak Edi kasih soal. Ada tan 2 teta, ada sin 2 teta. Ada cos. Pilih deh tuh mau yang mana, mau sin. Cosinus 2 teta, penjabarannya apa? Tuh ada yang mau nanya. Itu tuh Ramadan dari 11 mm1. Pakai Ramadan? MM1 ya? Iya. Mana kameranya, Ramadan? Ramadan mukanya mana? Oke. Silakan Ramadan, mau yang sin, cos, apa tangan? Yang tangan. Tangan, silakan. Tangan rumusnya apa? Rumusnya 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat A. Dibagi dengan 1 min? Tangan kuadrat A. Tangan kuadrat A. Betul ya, Ramadan ya. Terima kasih Ramadan. Betul. Oke. Ramadan kelas luar biasa Ramadan. Nanti dapat nilai plus dari Pak Edi ya. Kelas 11 mm berapa Ramadan? 11 mm1. MM1 ya, 11 MM1 ya. Terima kasih Ramadan. Oke, terima kasih Ramadan. Ini masih ada 2 lagi nih. Yuk, siapa lagi? Kira-kira yang mau dapat nilai plus dari Pak Edi? Yang cosinus atau yang sin? Oh, paling Siva gampang Nurul Husna dari kelas berapa? Siva, ya open Siva mukanya kameranya dulu dong. Mau kelihatan cantiknya kayak gimana? Siva Nurul. Oke, Siva. Mau yang mana, sin atau cos, Siva? Siva. Yang sin atau cos? Oh, yang cos. Oke, cos, ayo. Mukanya dulu dong, baru jawab. Cos 2 tet. Suaranya? Mic-nya enggak ini ya. Coba didekatkan dengan handphonenya. Deketin sama handphone, Siva. Siva suaranya. Nilai dari cosinus 2A. Coba Siva. Yang keras suaranya. Suaranya nggak kedengaran nih. Cos 2A sama dengan? Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Oke, bagus ya. Betul ya, Siva ya. Luar biasa, Oke, Siva luar ya. biasa. Dari kelas berapa, Siva? Kelas 11 berapa, Siva? Dari 11 TKJ 1. 11 TKJ 1 ya. Berarti ya. Tinggal 1 lagi nih. Sin. Untuk nilai sin ya. Siapa nilai yang mau? sudut rangkap sin. Ayo, siapa lagi? 1 lagi. Ayo, Dias. yang lain. Oh, Dias mau jawab. Dias sekarang. lagi ya. Ayo, silakan Dias. Tadi nggak kedengeran dibuka suaranya kameranya ya. sama mikrofonnya. Coba Dias. Yang sin? RPL 1 ya. Sin 2A sama dengan 2 kali sin A kali cos A. Oke, 2 Gimana, sin A Edi? dikalikan cos A. Betul sekali, Boci ya. Betul. Luar biasa. Luar biasa Dias. Dias dari kelas 10 11 RPL ya? 11 RPL? 1. Terima kasih Dias. Terima luar kasih biasa. ya. Terima kasih yang udah menjawab. Tadi ada siapa aja Pak Edi yang jawab? Ada Ramadan. Ramadan. Dari 11 mm 1. Kemudian ada Siva Nurul. Oke, dari ada 11 Siva. TKJ 1. Dan terakhir ada Dias. Ada Dias ya. Dari RPL. Dari LPL 1. Mana nih OTKP dan BDP suaranya? Ya. Ini masih ada 2 lagi yang nilai cosinus 2A kan ada identitasnya Bu Oci. Iya. Ya, tadi baru yang disebut adalah 2 cosinus A min 1. Coba yang lain yang belum disebutkan sama Siva tadi. Ayo 2 siswa lagi. Oh, masih ada 2 siswa lagi kata Pak Edi yang mau dapat nilai tambahan. Ayo. Yang belum dijawab lengkap oleh Siva ya. Siva udah menjawab 1 identitas, 2 cosinus kuadrat A min 1, ada 2 lagi. Oke. Ada 2 lagi yang belum disebutkan. Ya. Mungkin OTKP mewakili ini atau MM BDP udah, mewakili. RPL, TKJ, ya, BDP. Tinggal OTKP yang BDP ya Pak. Betul, siapa tahu bisa mewakili. Yuk. Kelas-kelas yang ini ya, luar biasa. Yang lebih banyak dominan perempuannya ya Pak. Ya, OTKP, yuk silakan. OTKP yuk, yang mau jawab biasanya rajin-rajin.
Ayo, mukanya. Kalau mukanya nggak dimunculin, maka dianggap tidak hadir sama Pak Edi. Ayo, silakan. Yang kosinus 2A ya. Kosinus 2A masih ada 2 persamaan lagi, 2 rumus lagi. Ayo. Siapa ayo? Apa Pak Edi yang mau nunjuk? Siapa Bu Oci? Oh, Nabila. Oke, Nabila Zahra. Zahrani. Dari mana? Mukanya mana? Nggak bisa, ini Bu, nggak bisa video. Oh, nggak bisa video, nggak apa-apa. Dari kelas berapa? Dari MM2. Okay. MM2 ya, Nabila ya. Coba dijawab pertanyaan Pak Edi. Kosinus 2A sama dengan apa, Nabila? Dengan 1 kurang 2 sin 2 kuadrat A sama cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat 2 A kurang 1. Oke, tadi ulangi ya. Untuk cos 2A tadi Nabila menyebutkannya 1 min 2 sin kuadrat A ya. Bukan sin 2A tapi sin kuadrat A ya Nabila ya. Kayak dikoreksi ya. Tapi luar biasa ya Nabila. Terima kasih Nabila ya. Terima kasih Nabila. Untuk MM2 ya. Terakhir, Pak Edi mau dengar suaranya 11 OTKP nih Bu Oci. Iya, silahkan Pak. Belum muncul nih, baru MM sama RPL sama TKJ. Ayo, yang punya OTKP. Ayo OTKP. Ada berapa kelas sih Pak OTKP? OTKP 4. Oke, ada 4 Sedangkan kelas. BDP ada Ayo. 2. Ya BDP boleh diwakili 1 sama BDP sama OTKP. OTKP atau BDP? Ayo BDP. Ayo 11 BDP 1 nih, ada ayahnya nih. Iya, bisnis, daring, dan pemasaran. Iya. Kalau OTKP, otomatisasi perkantoran. Ayo satu lagi. Nilai dari kosinus 2A yang belum disebut satu lagi. Ya. Nanti kita ayo OTKP mana? OTKP? Ada OTKP kalem-kalem banget ya. Tunjuk Pak katanya. Mana yang OTKP, mana OTKP? Ditunjuk aja Pak Edi ya. Katanya gitu. OTKP. Ayo siapa namanya? Oh itu ada OTKP. Kamelia Nur. Ya silakan Kamelia Nur Cahya. Nilai dari kosinus 2A. Kamelia ya? Iya. Kamelia. Iya, Kamelia. Dia nggak nyadar ya. Ayo yang lain nih. Yang ayo, lagi Pak. tune in. Ini siapa tuh? Siapa ya? Heti itu ya? Heti sama? Yang depan tuh, iya coba. Coba Heti. Pak Edi tunjuk kamu aja Heti. Coba kosinus 2A yang belum disebutkan tadi apa nilainya? Heti. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak jelas Heti. Nggak ada suaranya malah. Lebih dekat sama coba HP-nya. Deketin sama HP-nya. Kosinus 2A sama dengan nggak ada suaranya. Oh nggak nyampe ya. Coba diperlihatkan tulisannya ke Pak Edi. Kosinus 2A itu apa? Kosinus 2A sama dengan Heti. Tulisannya deh. Pak Edi katanya mau lihat tulisan Heti aja. Boleh nggak lihat tulisannya?
Oke, yang lain coba dikasih ke yang lain, siswa yang lain. Satu lagi kok. Oke, yang siap ya, siapa mana? Yang Raffi Rahmat. ya. Kalau nggak salah ini dari 11 mm 4 deh Raffi Rahmat deh. Kalau nggak salah ya Pak. Ayo coba Raffi Rahmat bisa dijawab. Bantu temannya. Raffi, ya Raffi Rahmat. Mukanya Raffi. Kalau nggak ada mukanya dianggap nggak masuk nggak Pak Edi. Nah itu dia tuh Raffi. Halo Bu. Halo. Ya, pakai seragam Bu. Kenapa? Lagi nggak pakai seragam. Kenapa? Seragamnya kemana? Buru-buru Bu. Coba kosinus 2A gimana Raffi? Kosinus 2A yang belum disebutkan tadi. Nilainya. Saya belum masuk Pak. Hah? Belum ngerti. Belum ngerti. Oh belum ngerti. Yang Berarti mana? Bagian mana masuk yang soalnya. Baru join ya kamu Raffi ya? Iya Pak. Oh ya udah. Tadi berarti belum mencatat ya? Belum. Oke Raffi, berarti kamu Pak. harus simak. Makasih Raffi. Makasih Pak. Ya sama-sama. Oke. Kita masuk ke soal aja kali ya. Oke, boleh kita masuk ke soal aja karena kelas 11 diam-diam aja nih. Ya, kita mau bahas beberapa soal terakhir. Nah, seperti ini ya. Tugas matematika trigonometri sudut rangkap. Ya, tugas ini anak-anak yang nanti kalian kerjakan di e-learning ya, di PJJ. Oh, ada di e-learning ya Pak tugasnya ya. Jadi memang tugas ini saya ganti dari tugas yang di video karena di video tadi agak kurang apa namanya tepat ya, angkanya terlalu sulit gitu. Jadi yang ini aja ada anak-anak ya. Jadi yang pertama kita coba review sebentar. Diketahui sinus A sama dengan 3/5. Nah, nilai dari sin 2A-nya mudah ya, Boci ya. Oh ya udah kelihatan ya Pak, itu berarti temannya itu 4. 4. Jadi nilai kosnya adalah 4/5. Ya. Nah, jadi, kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang Pak, kalau masih ada yang nggak paham mengenai tipe, berarti kan mereka bisa menghitungnya menggunakan Pitagoras ya. Kalau sudah diketahui nilai si miringnya itu 5, depannya itu 3, maka kan mencari sisi samping ya Pak? Iya, samping. Nah, gimana cari sisi samping? Kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras. Tapi kalau yang sudah paham tahu ya Pak, udah kelihatan gitu 3/5, berarti temannya itu si 4, kayak gitu. Kemudian kalau yang nomor 2, ini kosinus A-nya 5/13. Nah, bawah sini 5/13. Maka triple Pitagoras yang satu adalah 12 ya Pak? 12. Oke, ya, benar. Sin A-nya sama dengan 12/13. Sama kayak tadi, cari Pitagorasnya kalau nggak paham tipenya. Seperti itu. Oke, Bapak mau ngasih contoh yang mana Pak? Untuk kita sin, ambil cos, dan contoh tan? yang nomor 6. Oke, soal nomor 6. Di situ diketahui diketahui tangannya adalah 3/4 ya. Yang ya. Tentukan cos A. Cos 2A ya. Cos 2A. Diketahui tan A-nya itu 3/4. Tangannya 3/4 ya. Iya. Kita ambil pennya. Diketahui tannya sama dengan tan A-nya itu 3/4. Maka tentukan nilai 4. Tentukan cos nilai 2A. Ya. Tentukan nilai dari cos 2A. Kosinus 2A. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini tannya 3/4, maka kita gambar aja Bosi, lebih pastinya kita gambar. Iya, biar paham ya. Ya, kita gambar segitiganya. Tan itu adalah apa tan dibagi itu apa tadi? Depan dibagi samping. Dibagi samping. Nah, sini 3/4. Di sini ada kita cari sisi miringnya. Miringnya di sini ada 3, 4, maka di sini adalah 5. Nah, pertanyaannya cos 2A Boci. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang biasa aja ya. Jadi kosinus 2A sama dengan yang kuadrat boleh Boci. Jadi kosinus kuadrat A dikurangi sinus kuadrat A. Nah, dari sini ketahuan kosinus kuadratnya berarti kosinusnya
Berarti 4 dibagi dengan 5 ya Bos. Jadi 4 dibagi dengan 5 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan sin. Sinnya berarti? Sin itu depan per miring ya Pak? Depan per miring 3 ya Bos. 3 dibagi 5 kuadrat. Nah seperti ini. Nah kembali anak-anak ini kuadratkan ya. Cara mengkuadratkan bagaimana? 4 dibagi 5 berarti 4 dikuadratkan 16, 5 dikuadratkan 25. Kita tuliskan di sini berarti 16 per 25 dikurangi dengan 3 kuadrat, 9, 5 kuadrat, 25 dikurangi jadi 9 dibagi dengan 25. Gampang nih anak-anak ya. Jadi 16 kurangi 9, yang atas kurangi atas 7 ya. Jadi 7 dibagi dengan 25. Positif ya, karena di sini 16 besar dikurangi yang kecil 9 ya. Jadi nilainya adalah 7 per 25, nilai dari kosinus 2A-nya. Begitu Bu Oci? Ya, berarti itu ada di koordinat berapa tuh Pak? Ini di kuadran yang pertama. Oke, ya, karena di kuadran 1 ya. Positif ya. Oke, itu contohnya. Ini berarti contoh udah dijawab dari 1 ya Pak sama Bapak ya, yang ada di e-learning itu. Sebagai contoh. Ya. Itu kembali ke, nah yang terakhir kita ambil contoh tangan aja Bu Oci ya. Oke, kita yang masuk nomor ke berapa nih nomor tangannya? Nomor 7 aja. Oke, ya. ngambil yang 7. Nomor 7 di sini adalah sin A-nya 4/5, maka tangan 2A-nya berapa? Kita kembali ke whiteboard sebentar. Ke whiteboard, pulpen. Oke, di sini tadi berapa nilainya Bu? Sin A-nya itu 4/5. Sin ya? Iya. Sinnya 4. Sin A-nya 4/5, maka 4/5. tentukan nilai tan. Tan 2A ya? Iya, tan 2A. Maka tentukan tan 2A. Tan 2A. Oke. Kita gambar lagi Bu Oci. Kita nggak bosan-bosan gambar segitiga nih ya. Iya, karena memang harus digambar ya Pak, biar nggak bingung mana samping, mana miring, mana di depan. Di sini ada A-nya ya. Jadi kalau kita A-nya di sini berarti sin-nya di sini 4. 4, depannya di sini 5. Pasti yang satu adalah 3. Jadi kalau kalian udah hafal nggak perlu pakai Pythagoras lagi ya Bu Oci ya. Nah, kita masukkan ke persamaan tangannya. Tangan 2A sama dengan, kita tuliskan di sini rumusnya dulu. 2 dikalikan dengan A dibagi dengan 1 min tangan kuadrat A kuadrat ya, tangan kuadrat A. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 2 dikalikan tangan. Nah, tangannya berapa nih Bu Oci? Tangannya adalah 4 dibagi dengan 3. Jadi sini 2 kalikan 4/3 dikalikan dibagi dengan 1 min tangan kuadrat. Tangan kuadratnya 4/3 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Coba kita hasilnya berapa? 2 dikalikan 4, 8 ya. Jadi hasilnya adalah 8 dibagi dengan 3 dibagi dengan 1 dikurangi 16/9. Nah, ini juga dihitung ya Bu Oci ya. Kayak tadi ya Pak berarti ya. 8/3. Kemudian satunya ini kita rubah Bu Oci, karena di sini penyebutnya 9. Jadi 9/9 ya Pak. 9/9 dikurangi 16/9. Jadi hasilnya 8/3 dibagi dengan 9 kurangi 16 min 7. Min 7 dibagi dengan 9. 9. Nah, kita hitungannya adalah dibalik ya nanti. 8/3 dikalikan dengan, kita balik Bu Oci, jadi 9 per min 7. Ya, min ya. Di sini ada min. Nah, kita coret nih 9 sama 3-nya. Jadi sisa 3 ya Pak. Jadi 8 kali kita 3, 24. Jadi min 24 dibagi dengan 7. Nilai Nah, ada di gimana Bu Oci? Kuadran berapa Pak?
Ini kuadran kedua. Oke, ada di Biasanya kuadran kalau, kedua. Iya, jadi ini kuadran kedua yang positif kan sinusnya aja ya, berarti lihat tangannya negatif. Jadi sudut tumpul ya. Kalau di sini tangan 2A-nya adalah sudut tumpul. Oke. Mudah ya? Insya Allah mudah kalau sambil menyimak ya. Iya. Jadi itu dia materi kita Boci, ada 3 sesi, tiga materi. Pertama tentang sudut rangkap itu iya, ada sin 2A, ada cos ada 2A, sama dan tan 2A. Ya. Oh iya nih Pak Edi, ini Ya. kan waktu kita juga sudah mulai habis ya, Ya. tinggal 5 menit lagi. Ya. Sebenarnya sih saya pengen banget nih ada satu siswa yang benar-benar nanya tentang materi ini gitu loh Ya. Pak. Boleh. Jadi kita tahu sebenarnya mereka nyimak gak sih materi yang diberikan, karena kan ini kelas 11 itu sama materinya masih trigonometri seperti tahun lalu ya, yang kelas 10-nya. Tapi ini yang sekarang itu yang sudut rangkapnya. Kalau mereka belajar kemarin itu tentang sudut istimewa, lalu yang sekarang ini mereka belajar tentang sudut rangkap gitu. Coba dong satu pertanyaan untuk Pak Edi, mewakili semuanya, dapat nilai plus. Plus sama ya. Baru kita akan selesaiin pembelajaran kita hari ini. Iya. Oke. Ya, anak-anak kita belajarnya 90 menit ya. Jadi iya, ayo satu orang mewakili teman-temannya. Dapat nilainya plusnya double tuh dari Pak Edi, plus. Jadi bertanya juga dapat nilai, menjawab pertanyaan juga dapat nilai. Ayo anak-anak. Ayo siapa ada yang mau tanya mengenai materi. Masa iya sih dari sin, cos, dan tan nggak ada yang mau jawab, nggak ada yang mau nanya ya Pak? Iya. Sedangkan kan itu termasuknya materinya sangat rumit ya Pak. Untuk yang trigonometri kelas 11 ini agak rumit ya. Agak susah ya. Nggak seperti yang tahun lalu kan cuman desa kayak gitu. Terus menghitung trigonometri. Terus mereka juga tahun lalu itu belajar tentang sin 0 derajat berapa, lalu sin 45 derajat berapa gitu. Kalau yang sekarang mereka benar-benar belajar menghitung semuanya nih sudut rangkap gitu kan. Namanya rangkap berarti sudutnya ada 2. Betul gitu Pak? Iya. Iya. Ayo yang mau tanya. Aduh, kalem-kalem banget kelas 11 ya. Mari tunggu ya. Yang mau bertanya Zahra mungkin nih Zahra Sabila. Ada bertanya kan? Iya, Zahra dari 11 OTKP 1. Ayo tunggu ya pertanyaannya sebelum kita akhiri. Pak, untuk tugas yang Bapak tadi perlihatkan di slide itu kan tugas di e-learning ya Pak? E-learning ya. Itu wajib dikerjakan semuanya ya Pak? Wajib dikerjakan ya. Wajib dikerjakan semua, lalu dikirim kemana sih Pak untuk tugasnya? Kalau tugasnya biasa dikirim ke e-learning kembali Bu. Oke, berarti di-uploadnya di e-learning lagi. Ya, dikasih waktu nggak Pak berapa hari kira-kira? Kalau saya sampai agak lama ya Bu, sampai hari Minggu. Oh, lama berarti satu soal bisa satu hari gitu. Iya, satu soal satu hari. Lumayan lah ya, 1 atau 2 soal bisa 1 hari. Yuk, yang mau tanya yuk sebelum kita tutup nih, kasihan Pak Edinya masa dianggurin. Ayo, ada yang mau tanya kan? Ada yang mau bertanya? Ayo. Oke, kayaknya nggak ada yang mau bertanya nih. Kalau gitu kita udahin aja ya. Terima kasih ya untuk kelas 11 MM sampai BDP sudah mengikuti kegiatan Zoom hari ini. Semoga materi yang diberikan oleh Pak Edi dapat diterima dengan baik ya. Terima kasih ya untuk Pak Edi ya sudah menjelaskan materi trigonometrik sudut rangkapnya. Oke. Bapak mau ngomong atau gimana? Ya, terima kasih anak-anak sudah join di Zoom meeting pagi ini ya. Jadi berharap kalian bisa menyimak dan memahami materi hari ini ya. Satu quote dari Pedi ya, sukses besar adalah kumpulan dari sukses kecil ya. Jadi kalian join di Zoom hari ini adalah satu sukses kecil buat kalian ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak.